Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan hari ini semua kawan-kawan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Sebab kalau manusia itu tidak sehat, dia tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Dan yang paling pertama itu adalah orang itu sehat jasmani, dan yang lebih utama itu sehat rohaninya. Banyak orang yang hidup di atas dunia ini jasmaninya itu rusak, sakit, atau mungkin bagian tidak ada tubuhnya itu seperti cacat, buntung, buta sebelah, bahkan ada yang bibirnya tidak utuh gitu. Itu dianggap ketidaksehatan jasmani. Tapi selagi rohani orang itu sehat, maka dia itu bisa untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Nah, itulah hebatnya, kelebihannya apabila orang itu rohaninya yang sehat. Dan banyak orang itu jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit. Nah, itu juga banyak terjadi seperti itu. Jadi di dalam kehidupan dunia itu, kita itu berdoa kepada Tuhan itu supaya sehat jasmani dan sehat pula rohani. Karena untuk mensyukuri nikmat Allah itu hanya bisa dengan rohani yang sehat. Nah, kalau rohani itu tidak sehat, maka jasmani itu pun juga akan dibuatnya tidak sehat. Nah, untuk membuat rohani itu gimana caranya biar dia itu sehat, tidak sakit, tidak meriang, tidak demam dia rohaninya itu, maka harus banyak-banyak membaca Al-Quran, mendengarkan orang membaca Al-Quran, sering berkunjung ke majelis taklim, sering berkunjung ke rumah-rumah sakit yang pasiennya itu sudah stadium 3, sudah dekat-dekat mau meninggal. Nah, itu harus berkunjung ke sana. Jasad itu harus membawa ruh itu ke sana, biar dia itu mendapatkan taufik dan hidayah di tempat itu. Nah, kalau rohani itu sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah itu, maka maka jasmani itu akan dipaksanya oleh rohani itu untuk sholat, untuk mengaji gitu. Jadi kita yang hidup ini harus melatih supaya jasmani dan rohani itu tunduk dan patuh dan taat kepada Allah. Karena manusia yang diciptakan di atas dunia ini tidak ada untuk berleha-leha, berjoget-joget. Tidak ada Tuhan ciptakan seperti itu. Tapi aku ciptakan Tuhan manusia itu, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Tidak ada yang lain. Nah, salah satu yang saya lakukan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Mempergunakan mata saya, suara saya untuk membuat video-video dan kemudian mengupload atau menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Dan ini disebut ilmu. Jadi setiap ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai napas sudah di tenggorokan baru pengen beramal, pengen mengasih ilmu, baru pengen belajar. Nah, itu udah terlambat namanya. Jadi sebelum terlambat harus cepat berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran khusus orang dewasa yang belum pandai membaca Al-Quran. Nah, silakan ikutin video-video saya ini. Kalau ada kawan-kawan sampean dimanapun berada dia tidak pandai membaca Al-Quran, mungkin karena sibuk bekerja mencari duit siang dan malam, mungkin karena dia merasa miskin terus bekerja terus biar kaya katanya gitu, akhirnya dia tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat mengaji gitu. Akhirnya setelah tua, setelah tenaga sudah letoi loyo, baru pengen baca Al-Quran tapi sudah tidak ada gurunya lagi yang mengajar.
Mana ada guru mengaji khusus orang-orang tua, nggak ada. Yang ada itu hanya untuk anak kecil. Nah, saya di video saya ini, saya sengaja mengupload video ini supaya orang-orang yang dewasa itu yang sudah datang kesadarannya itu, supaya dia pandai atau terinspirasi untuk membeli Iqra dan kemudian belajar Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Lamasa, ja'ala, nabata, gofaro, naharo, ma'asya, lamato, hakama, rosoda, labasa, asoba, gosako, nazoro, khotoya, ma'aba, lamaza, ayaka, syaroba, malaka, kobado, hadana, kodaro, wamala, azaba. Nah, kan gampang membaca Iqra itu, apa pula susahnya. Nah, cuman untuk meluangkan waktu untuk membaca Iqra itu yang susah. Banyak orang-orang dewasa itu alasannya nggak sempat, sibuk. Nah, nanti kalau sudah mau dicabut nyawanya itu sama malaikat Israel, baru Israel, sabar dulu, saya mau belajar ngaji dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang yang mau mati itu setan keluar dari badannya. Akhirnya kesadaran orang itu datang setelah setan itu pergi. Takutnya langsung datang. Takut masuk kubur, takut masuk neraka. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang mau meninggal dunia itu, dia justru datang kesadarannya, minta maaf sana sini, ingat dosa-dosanya semua dia. Ingat dia utang-utangnya. Kita lanjutkan. Yadaha syahadata fata'ala lamatu lafarogo wa mata'a asata la'azabna famaqoma lakana hayataha la'aza. Nah, ini dia yang harus diperhatikan. Saya banyak mendengarkan orang-orang yang hebat mengaji itu, dibikinnya video baca Quran, iramanya mendayu-dayu. Nah, ternyata di dalam membaca huruf itu dia keliru di situ. Seperti ini, la'aza. Dia baca la'aza atau la'aza gitu. Jadi antara A dengan A ini dia harus latihan nih. La'aza harus diingat bahwa ini perbedaan huruf, tidak sama. Jadi ain ini sering dibaca orang A aja, atau A kadang dibacanya A. Jadi harus hati-hati di sini. Walaupun tidak ada hukuman dosa ketika orang itu salah membaca huruf Al-Quran, tapi untuk indah terdengar harus kita usahakan supaya bacaannya itu benar. Kita pindah ke bawah. Lamako wa asaro faswaba fanada toharoha wa kazoma wa kana zakataha la yadaha la khofa la asyaru la dolala. Kelihatan nggak ini? La dolala. Kawan, kita lanjutkan di halaman berikutnya nanti. Ini halaman 28.
atau checklist di sini. Jadi ini sistem belajarnya orang bodoh. Jadi saya dulu belajarnya karena saya bodoh, ya saya belajarnya seperti ini. Jadi saya ini nggak ngerti bahasa Arab, akhirnya saya tulis-tulis di sini. Ini 29, ini 28. Nah, jadi setiap hari saya belajar satu lembar, terus saya tandain. Belajar besok satu lembar, saya tandain. Kalau nggak naik, berarti nggak naik. Kalau nggak lancar bacanya, berarti nggak dinaikin. Stop dulu sini. Baca ini dulu terus sampai hafal, sampai hurufnya benar, sampai bacanya bagus, baru dinaikin ke halaman berikutnya. Gitu sistem belajarnya. Ini sistem belajar orang dewasa. Ya, ini yang bagi yang masih kepengen pandai membaca Al-Quran. Sebenarnya orang dewasa itu kalau dilatih dia belajar membaca Al-Quran, itu sebenarnya tidak ada manfaat untuk dia. Karena dia sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa itu sudah mendekati kematian. Nah, orang yang dekat sudah mau mati itu, yang harus diajarkan kepada dia itu bagaimana caranya supaya dia itu mati dalam keadaan bagus, matinya benar gitu, matinya. Sebab orang dewasa itu kendalanya itu dia itu sholatnya tidak benar, mungkin tidak mengerti arti sholat, bacaan sholatnya nggak ngerti. Terus baca Al-Quran sudah jelas nih kagak bisa. Nah, yang harus dibetulkan sama orang dewasa itu sholatnya dulu. Sebab sholat itu nanti kalau dia tidak bagus atau tidak benar, tidak berkualitas sholat itu, maka semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang itu akan rusak semua. Jadi sholat itu dulu untuk orang dewasa. Tapi berhubung saya ini mengajarkan tahap dasar agama Islam, dan kebetulan ilmu saya cuma ada di situ, ya saya mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6 dulu. Nanti setelah sampai Iqra 6, saya nanti akan bicara tentang sholat. Mungkin tentang kisah para nabi, atau mungkin tentang kupasan ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan orang yang dewasa untuk menghadapi kematian yang tenang, kematian yang damai. Nah, Allah itu menyuruh janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman, ke dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana caranya supaya itu kita mati nanti dalam keadaan Islam, gitu. Jadi kita itu terus belajar setiap hari membenahi diri itu. Karena orang dewasa itu banyak yang bermasalah di dalam hidupnya itu. Karena dia sibuk mencari duit untuk istrinya yang mau melahirkan, untuk anaknya yang sudah lahir, beli susu dan segala macam. Ya kalau kehidupan orang kaya ya beda cerita. Kalau orang kaya ya namanya juga orang kaya, ya apa aja dia bisa beli, apa punya. Kalau kita kehidupannya sederhana, kerja suami jadi kuli gitu, atau jadi pedagang kecil-kecilan, kadang dapat duit, kadang tidak, kadang kena hujan gitu, kadang sudah berangkat tapi tidak penglaris. Nah, itu kan masalah hidup itu. Setiap hari sibuk memikirkan apa yang mau dimasak besok, apa yang mau kita makan besok. Nah, akhirnya waktu itu habis bergulir setiap hari, dan suami itu tidak lagi sempat sholat, istri tidak sempat lagi mengaji, tidak sempat lagi sholat, sibuk mengurus anak di rumah. Apalagi kalau anaknya 3 kecil-kecil semua kan. Nah, itu masalah kehidupan dunia yang saya perhatikan itu. Termasuk saya sendiri juga mengalami hal itu. Jadi problemnya itu kita sulit membagi waktu untuk belajar agama. Jadi harus berjuang dan berjihad untuk membagi waktu itu sehari 1 jam 10 atau mungkin 15 menit untuk membuka Al-Quran, untuk mempelajari tuntunan sholat lengkap. Nah, di sini pelajari sholat lengkap itu Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu dipelajari artinya. Artinya apa itu?
Nah, jadi kita itu ketika membaca, lidahnya membaca, hatinya memperjemahkan tafsirnya. Jadi sholatnya itu khusyuk. Begitulah cara mendatangkan kekhusyukan di dalam sholat. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini semua urusan yang kita lakukan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya rezeki yang kita peroleh hari ini harus kita syukuri. Karena sesungguhnya setiap kehidupan makhluk yang ada di atas dunia ini sudah diatur Allah jauh sebelum manusia ini lahir ke dunia. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.